Oke guys, sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak, selamat menonton guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Markas TPK. Masih sama saya Heri. Eko, Mas. panggil aja Gendon. Kita panggil Mas Gendon ya Mas ya. Iya. Iya. Jadi ini kebetulan ada narasumber dari Sepupu sepupunya Eko. Terus? mau cerita. Oh iya, mau cerita Bagi pengalaman ya, bagi pengalaman lah. Jadi langsung aja guys ya. Jadi gimana nih Mas Ceritanya. ceritanya? Ini sebenarnya bekas kontrakan sih, kontrakan sekeluarga dulu. Dapat daerah Lampung Selatan di tahun 2013. Nah, kontrakan ini terbilang di situ, di kampung itu terbilang angker. Karena emang dari segi bangunannya sih kayak bangunan zaman dulu, Belanda lah, jadul. Kayak Mas Eko kan tahu, pernah kesana juga dia. Di rumah itu, ini digambarin aja ya. Rumah itu ada pohon jambu tuh, pohon jambu gede air. Terus teras, ruang tamu, kamar 4. Nah, terus ada dapur. Nah, di ruang tamu itu pas masuk kamar itu, ruang keluarga itu ada pintu tuh, pintu kupu-kupu. Itu pintu-pintu zaman dulu. Pintu zaman dulu, cuman ada kacanya, cuman sama ibu dikasih hordeng kan. Tirai. Terus ada dapur tuh, kita masuk itu dari ruang tamu itu kan ada kamar 4 tuh. Tapi ruang keluarganya di situ langsung terus saja langsung ketemu dapur. Di dapur itu lebar juga, ada kamar mandi sama sumurnya di dalam, nggak di luar. Baru kita orang tuh dapat di situ memang terbilang murah banget kok pokoknya, pakai nget lah. Di tahun segitu ya? Tahun segitu 2013 murah banget. Jadi pas masuk itu emang udah disambut, serasa udah disambut. Nah pas kan dikasih kunci tuh sama yang punya. Dibukalah sama bapak, assalamualaikum, langsung itu ibu itu kayak disamber, jadi kayak ketumbur gitu. Nah muntah lah dia. Jadi sama ayah ya dibacain apa kan, biar netral, kayaknya netral tuh. Nah itu udah ada tanda tanya tuh dari orang tua gua sebenarnya. Kalau gua kan belum paham tuh, masih zamannya SMA lah ya. Zaman SMA. Tuh udah cocok nih, oke sir, kata ibu. Beres-beres nih kita orang, nyapu, bersih-bersih kan. Udah sore itu udah selesai. Besoknya ibu ini sama ayah mau ngadain acara yasinan, syukuran rumah baru, biar ibarat kata pengenalan lah kita orang baru nih di sini gitu. Nah dari situ juga ada omongan sih dari orang kampung situ, kata dia kok berani sih tinggal di sini. Itu dengar selintang-selintingan. Ngomong nggak kayak bujang-bujang juga, kok ngomong sama gue kok berani lu tinggal di sini. Ya mau gimana gitu. Dan juga gue juga ada tanda tanya nih, ada apa nih kontrakan ini? Aku ada pertanyaan begitu. Udah kan, yasinan berjalan, alhamdulillah aman-aman aja. Lancar. Suatu ketika cerita dari pandangan ibu nih, ibu cerita kan dari ruang TV itu kan, ruang keluarga itu kan ada ruang TV tuh. Nah tapi ibu gue ini tidur nontonnya sambil ngarah ke dapur. Pintu dapur tuh kebuka. Nah, dia nonton kok ada siluet kaki. Dilihat lagi ternyata emang kaki, tapi nggak ada badannya, cuman kaki jalan gitu aja. Tuh itu udah perkenalan dari ke ibu tuh. Ke gue juga ada, ke adik gue juga ada.
Tapi alhamdulillah bapak gua nggak ada tuh cerita-cerita gitu. Ada apa, cuma kita orang aja kayak ibu gua, adik gua. Nah, pandangan. Nah, kita orang juga ada ini, ada geng lah ya. Ya nggak geng. Mas Eko, Pras, sama Cokro. Iya. Nah, Ini nama samaran. sama samaran. Itu masih saudara juga sama Mas Eko. Main ke situ. Jadi rumah gue itu udah kayak base camp lah. Iya. Namanya kan gue masih bujang tuh. Bujang. Main kan jadi base camp. Main lah, kebetulan ibu bapak gue pergi nih malam itu, 4 saudara lah sama adik gue juga. Rupanya si Cokro ini kebelet nih buang air besar. Nah, kebelet buang air besar. Ke belakang lah dia. Nah, buang air besar. Di pandangan dia, di pendengaran dia nih cerita sama kita orang. Ternyata ada orang lagi nyanyi Apa? nyanyi kayak apa ya? Kalau orang Jawa itu apa? Nyinden. 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 Nyinden kan? Didengerin lagi. Benar orang nyinden. Tapi nggak di kamar mandi itu, di luar. Di luar itu belang ladang, sama ada pohon semua, sama pohon asem gede bener. Oh iya. Nggak terlalu dekat ya, Ya, agak jauh. jauh. Nih, jadi ini gue potong dulu ya. Jadi di belakang rumah ini itu banyak pohon-pohon liar lah pokoknya. Kebon full, udah nggak ada rumah lagi pokoknya. Dan di dapur itu sebenarnya luas juga dapurnya, di sumur. Jadi dapur, tempat masak, sumur, baru ada kamar mandi. Luas itu, dapurnya itu luas. Jadi di belakang rumah Mas Gendon ini nggak ada rumah warga? Nggak ada, udah full kebon. Kalau di depan ada. Depan Iya, ada. kalau Tapi kalau di belakang kebon. Full. Dulu. Nah, Sekarang udah rame sih. Ya. Cuman ada satu pohon itu, pohon asem yang gede banget. Sampai sekarang masih ada. Di tahun 2013 itu. Jadi gue iseng-iseng pernah meluk 3 orang berpelukan gini. Nggak kepeluk pohon, saking gedenya ya. Jadi Terus lanjut ceritanya. Lanjut, Mas. Nyinden. nyinden kan, dengar sinden nih, dia lari kan dia. Nah, ngomong lah sama kita orang, ada yang nyinden di belakang kamar mandi. Nah, kita orang kan, wah bercanda nih. Wah nggak bener bercanda nih anak. Nah, kita orang masih positif lah bercanda, karena Cokro ini orangnya emang iseng. Ya, Iseng. suka bercanda, Iseng, suka bercanda. Ternyata agak lama kemudian Pras kebelet nih, Buang air juga. besar lah. Sama juga, didengerin juga, lari lah dia. Kita orang bener ada yang nyinden. Dari situ kita orang mulai takut, Panik. panik. Kita orang Iya. tidur airnya, nggak sampai, nggak ujungnya nggak begadang, tidur. Ini tidur. Ya. Nah itu dari kita orang rame-rame tuh, itu masih berani dia ngasih pendengaran itu. Nah lagi, ini kita cerita ngacak sih, cuman memang kejadiannya ada di situ, di rumah ini ya? ngacak, yang kita ingat aja. Jadi pernah nih, gue kan dulu punya pacar dulu, orang situ sih. Nah, kok karena ibarat kata gue pendatang baru situ kan, pacar gue ini ngenalin gitu ke gua, ke saudara-saudara dia, main lah. Ternyata saudaranya pacar gue ini yang sekarang jadi bini, mantan pacar. Yoi. Mantan pacar kan, nanti punya anak, mau masuk ke rumah itu ternyata anaknya nggak mau. Ponakan istri deh ya. Kan istrinya. Dia nunjuk-nunjuk ke arah dapur. Umur sekitar masih setahun lah, setahun lebih. Ada apa nih? Karena posisi itu cuma ada gua sama adik gua, bapak sama ibu nih pergi. Ada apa nih? Gua tutup pintu. Nggak Pintu apa nih? nangis. Pintu apa? Pintu dapur. Oh, tutup iya. nih. Nggak nangis. Nah, mau nih dia masuk ke ruang tamu. Namanya kita kan ke WC nih, adek kan buka pintu, nangis lagi, pergi keluar, nggak mau dia. Ke teras maksudnya? Ke teras akhirnya anak itu. Jadi cuma ngeliatin gitu aja, cuma ngeliatin gitu. Merinding masuk. Nah, tuh masih gua tanda tanya nih, ada apa nih Rumah ini. rumah ini, dapur itu ada apa? Gitu kan. Nah, udah agak lama kemudian itu kan, bapak ini punya temen, nah Pak A lah gua panggil ibarat kata. Jadi
Ternyata dia ini punya kelebihan lah yang dianugerahi sama Allah kan. Kelebihan bisa ngeliat makhluk astral lah. Main itu ke rumah tuh habis maghrib. Tapi pas masuk ke rumah, assalamualaikum, dia langsung notice ke arah dapur. Posisi gue lagi nonton TV tuh di situ sama adik gue, sama ibu gue. Dia jalan ke arah dapur. Sontak kita orang kan ngikutin tuh. Ini ada apa nih? Pak D aneh. Dia masuk langsung. Bangun. Ada apa ya? Ikutin aja. Nih rame. Ditunjuk tuh dapur. Ini sumur itu kan ada besi tuh. Oh iya, atasnya. Ada besi yang ini. Ngapain lu di sini? Kata dia. Kalau dari obrolan dia, katanya sih diarti nama Pak DA ini, saya emang ada di sini dari dulu. Karena makhluk Mbah Kun itu si cewek. Jadi saya emang ada di sini sudah. Emang rumah itu lama kosong. Emang udah lama kosong rumah itu. Saya memang udah dari sini sejak lama. Cuman saya tidak mengganggu. Setiap ada yang bisa ngeliat saya pasti buang muka. Tapi saya emang ada di sini. Sambil kalau diceritain dari Pak DA itu kakinya sambil ya duduk di besi itu sambil Itu tuh besi bekas apa sih? bekas ini Kerekan. Bekas tali timbang. Cuma udah gak kepake karena pakai mesin. Sanyu ketoran. Ya rumah gendon. Jadi yang ceritanya, berarti ternyata di situ tempatnya. Oh berarti bisa jadi yang anak kecil nggak mau masuk itu gara-gara Dia ngeliat itu. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Nah pernah juga gue lagi kamar gue itu kan ada komputer tuh dulu masih musim main PB lah. Oh iya. Zaman dulu. Nggak apa ini kan disebut kan Nggak apa-apa. PB. Main tuh gue sampai jam 1, jam 2 kan. Cuman kamar gue itu emang nggak ada pintunya. Ngeblong gitu aja. Jadi ordeng doang. Ordeng doang, cuman ordengnya tembus pandang. Iya. Gue lagi main-main, gue ngadep sana, ada cewek, saya lewat mau ke arah dapur. Rambutnya itu ya kayak rambut orang tua lah, kayak orang nggak pernah disisir. Tapi panjang. Bajunya ya kayak baju kotor lah, putih-putih kotor itu. Lewat. Ya nggak jalan sih, cuman ini kan pintu nih. Komputer gue di sini, gue lagi main gini set. Kontak gue langsung set keluar kan, gak ada apa-apa. Oh berarti ini yang di dapur. Nah ada lagi nih cerita. Ini dari adik gue ya, dari adik gue yang dulu dia masih SD kalau nggak salah, SD ya. Iya. Itu bapak ayah posisi pasti nggak ada. Adanya gua sama adik gua. Nah jadi kata adik gua ini ada yang assalamualaikum gitu kan. Tapi kita orang nggak biarin aja gitu loh karena udah malam kan. Ada siapa kan? Dilihat sama adik gua itu nggak ada orang. Gedor itu nggak ada orang. Assalamualaikum nggak ada. Dari luar itu. Dari luar dari nggak teras ada. itu. Iya dari teras kan kelihatan tuh dari pintu. Kupu-kupu itu kan ada kaca. Iya benar-benar. Kerasa der Assalamualaikum. Dilihat nggak ada. Di situ ada gue pindah tidur. Nanti nih ya gue klarifikasi nih ya. Jadi ayahnya Gendon itu kenapa jarang ada di rumah? Karena punya bisnis. CP lah. Ya, pokoknya punya bisnis. Ada di luar kota juga ada, di kota itu juga ada. Jadi jarang di rumah. Nah biasanya pergi sama ibu. Nah biasanya Gendon ini sama adiknya. Nah kalau nggak ada saudara dekat dari situ sering ke rumah lah. Gitu. Ya. Dititipin, Gendon dititipin sama keluarga di situ. Terus ada tuh tetangga. Namanya Mas W lah gue panggil kan. Jadi rupanya kita orang ini posisi di situ di hari itu emang pergi dari pagi. Nah, Mas W itu nggak tahu. Jadi dia tuh kena ceritanya pas ketemu kita orang, pas pulang itu dia mampir. Tapi sebelumnya dia mau mampir mau main kan. Datengnya dia ketok kan, namanya kan pintu dalam lampu dalam hidup. Tapi dia dengar tuh kayak ada orang ngobrol, ada orang nonton TV. Assalamualaikum katanya. Gak dijawab.
mungkin lagi nonton TV, digedor lagi kuat, assalamualaikum. Nggak denger juga, digedor lagi assalamualaikum, baru waalaikumsalam. Cewek, kakek ibu gua kan. Tapi nggak dibuka-bukain pintunya, kata dia nih, dari pandang dia, dilihat dia. Lagi digedor, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bosan kan ya, kesel kali, pulang. Jam 10 malam kita orang pulang. Loh, Pak De, tadi aku mampir nih jam 7 jam 8-an katanya. Saya gedor tapi ada yang jawab. Loh, kita orang pergi dari pagi, Mas katanya. Nah, tadi siapa yang jawab gitu kan? Dari situ kan. Ada satu cerita yang sepupu cewek yang ngelihat di depan. Oh iya, iya nih. Jadi Di pohon itu ya? Iya, punya cewek sama Sepupu. namanya Mbak A. Mbak A. Nah nanti ya gue disclaimer dulu nih. Jadi kenapa rumahnya Gendon ini sering didatengin saudara? Karena paling jauh waktu itu rumahnya. Jadi saudara itu yang dari mana itu suka mampir ke rumah dia. Atau niatin yuk minggu ini ke rumah Gendon yuk, ke rumah ini yuk gitu. Jadi ramean datang tuh kumpul. Terus Mbak A ini dia nginep ya di situ ya, masalah nginep. Jadi tiba-tiba dia ini jerit. Tiba-tiba jerit siang di depan. Siang. Iya. Tiba-tiba jerit. Siang. Ternyata ada nenek-nenek yang lagi ayunan. Ya, gue disclaimer lagi nih. Jadi pohon jambu itu dibuatlah sama si Gendon ini. Udah ada dari dulu. Jadi pohon jambu ini udah ada ayunan dari zaman dulu, dari ban yang dibelah begitulah pokoknya. Ya. Ban Dibelah gitu. Nah kalau ayunan tuh nggak dipakai, digantung gitu deh di pohonnya. Nah jadi siang-siang Mbak itu gimana tuh, lupa gitu. Iya. Jadi tiba-tiba dia ngeliat ada yang ayunan di situ. Jadi Mbak Ayu itu teriak. Mbak A itu teriak. Sontak tuh siang-siang. Nah ini ada lagi nih yang lebih, menurut gue lebih serem sih. Jadi gue ini kan punya kakak ya, kakak ipar lah, mantan kakak ipar dulu. Tidurlah situ, nemenin gua. Jadi posisi itu mati lampu, Mas. Teman terang rembulan. Sampai jam berapa ya? Jam 12 kita orang di depan tuh karena mati lampu kan. Panas juga nih kan. Sekarang nyantai lah di depan itu ya. Ada orang lewat. Kan terang rembulan tuh. Pak De, diem aja. Kita orang, namanya kan mata ini dari kegelapan tuh lama-lama fokus ya. Itu nggak ada kepala. Jalan kaki di tempat yang jalan. Iya, jalan. Nggak ada kepala. Dan ini nih kenapa sering kumpul di teras? Karena teras juga gede. Gede. Jadi dia pokoknya teras ya, Rit kan. Teras, terus dia kayak dikasih pilar-pilar kecil gitu, terus ada semennya gitu untuk kita duduk. Oh iya. Nah di rumah itu depan, pokoknya di rumah depannya itu pilarnya itu gede, cuman dia model-model jadul. Nah itulah, jadi ya nambah kesan seremnya sih. Seremnya kelihatan benar. Nah, terus singkat waktu sama mantan pacar gue ini nikah nih. Ayah ke Palembang sama ibu. Iya. Itu berjalan waktu lah ya. Bini gue ini ngisi. Ya. Itu udah sekitaran 8 bulan lah, 8 bulan di perut. Nah disitulah ibarat kata kenapa rumah itu angker. Ternyata ada penunggu tuanya gitu. Kenapa bisa gue sebut itu? Karena bini gue sendiri yang ngeliat. Nah, jadi 8 bulan ya. Gue nggak tahu nih ceritanya. Nah kan kita orang tidur di ruangan ayah yang sekarang nih, ya. Ruang utama kan. Kamar utama. Kamar mandi tuh. Jadi gue tidur lah, pulang kerja kan capek tidur. Nah bini gue nih tidur. Ternyata emang dari dulu kita orang tidur TV hidup. Biar nggak sepi. Iya. Jadi tidur nih gue, bini gue tidur. Bini gue ini nyenggol gue. Kontak gue bangun. Ada apa? Ada nenek. Kayak mana? Gitu. Kupingnya ini gini ya, katanya apa? Nyablang. Manjang.
panjang, terus ada bintik-bintik itu loh. Terus bajunya kayak baju kemben itu, kata dia. Dia duduk samping aku sambil ngelus perut. Tuh kan, dia pesennya cuman gini, tuh kan lali dipateni. Oh tuh kan, nunjuk TV. tuh kan artinya ya. Artinya Lupa dipatiin. lupa dipatiin. Oh dia ngomong bahasa Jawa. Terus pas nyenggol gue tuh nenek itu balik arah masuk kamar mandi. Tapi ini gue langsung gue dobrak tuh kamar mandi. Kesel kan? Bini gue digangguin. Capek pulang kerja. Nggak ada. Nah, jadi gue penasaran nih ada apa nih sama nenek ini. Emang terkenal situ emang nenek-nenek. Ternyata gue dengar dari sekampung itu ada dulu ibu-ibu tinggal di situ meninggal. Baru ketemunya besok karena keluarga anak-anaknya dengarnya sih tinggal di luar kota, jadi pas kebetulan pulang meninggal di tempat. Ini Jadi Itu kisahnya dulu. anak-anaknya itu nggak ada yang tahu kalau emaknya itu meninggal. Iya, meninggalnya di situ. cuman selang sehari Yang baru saya tahunya. baru tahu. Itu sih cerita. Anjir. Jadi gitu ya cerita tentang Enggak deh, sebenarnya kalau gue denger sih emang tinggal di situ. Nenek itu ada sih. Kalau legendanya dia tinggal sendiri dulu. Legendanya sih yang gue dengar, entah bohong entah apa, yang gue denger ya kayak gitu. Iya. dari yang ya orang-orang sebelum Orang-orang kita ya. sebelum Orang-orang situ lah ya. Jadi kenapa rumah itu angker itu ya itu kan alasannya ya. Mungkin ya. Dan juga dulu kan belum ada banyak rumah tuh, jadi yang penghuni belakang itu mungkin karena rumah itu banyak sering kosong buat tempat dia. Ya untuk sementara mungkin ya. Anjir. Emang sih sampai detik ini ada yang ngontrak nggak lama selama setahun. Oh nggak betah. Nggak betah. Cuman keluarga gua doang yang betah. Ya kita yang paling lama Berapa? ya. Kita yang paling lama. Yang paling sih. lama 5 tahun kok nggak salah. Jadi Itu memang sih ya ceritanya. kenapa rumah itu horor ya. Itu terjawab lah alasannya karena ya itu tadi mungkin ada mungkin Ada musibah. ya ada musibah segala macam kita nggak tahu. Mungkin cuman itu aja yang bisa kita Cuma bahas itu ini sih untuk malam sementara ini ya. ini. Ya sudahlah, mudah-mudahan ya cerita tentang rumah horor ya, rumah angker ya. Berkata gini lah, kita doain semoga nenek itu diterima sama ibadahnya. Kita doakan aja. Mudah-mudahan nggak mengganggu lagi. Mudah-mudahan next yang kemudian kontrak nyaman ya. Nyaman. Udah itu aja ya ceritanya ya. Sudahlah, mungkin itu aja cerita yang bisa kita bahas malam ini ya. Ya udah lu aja nanti. Gue Oke. merinding. Iya, sebenarnya gue udah tahu cerita ini. Cuman yang cerita-cerita lainnya gue belum tahu. Jadi Soalnya gue agak baru pertama ini. iya, gua agak merinding juga gue. Pokoknya makasih lah yang udah nonton video ini. Iya. Mohon bantuannya untuk di like, subscribe atau bisa di share ke teman-teman yang lain. Pokoknya tungguin next video pasti akan lebih horor daripada ini ya. Iya. Pokoknya bantu ya biar video ini makin apa tuh? Makin di depan. Kayak gitu aja lah, singkat cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan.